Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya untuk memenuhi syarat ujian dengan judul Strategi Efektif Penanaman Nilai Anti Korupsi melalui Kejujuran di Kalangan Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Melani dengan NIM 6422180 dengan kelas 645A01 dengan Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Margonda. Pendahuluan, tingkat korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, merusak hampir semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan tatanan sosial. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam pencegahan korupsi dengan membangun budaya anti korupsi. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab, serta menyadari dampak korupsi. Pendidikan anti korupsi penting untuk mendidik mahasiswa agar menjadi pemimpin yang jujur dan dapat membawa perbaikan sosial serta kemajuan berkelanjutan di masyarakat. Pembahasan, kejujuran adalah sifat penting bagi mahasiswa dan budaya akademik yang mendukungnya sangat diperlukan di kampus. Nilai kejujuran berfungsi sebagai mata uang yang berlaku dimanapun. Jika mahasiswa terlibat dalam tindakan tidak jujur, kepercayaan orang lain akan berkurang, menyulitkan mereka dalam menjalinkan hubungan dan menciptakan ketidaknyamanan di antara sesama. Keberhasilan penanaman nilai anti korupsi dipengaruhi oleh cara penyampaian dan metode pembelajaran. 3 model pendidikan yang dapat digunakan yaitu 1. Model terintegrasi dalam pelajaran. Semua mata kuliah dapat menanamkan nilai anti korupsi dengan dosen memilih nilai yang relevan dalam materi kuliah. Dan yang kedua, model di luar pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai anti korupsi dengan fokus pengelolaan nilai melalui kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, model budaya dan pembiasaan. Pembudayaan nilai anti korupsi dalam semua aktivitas kampus dapat membantu menciptakan budaya anti korupsi melalui pembiasaan dalam lingkungan kampus. Contoh dari model terintegrasi dalam mata kuliah yaitu misalnya ada mata kuliah sejarah Indonesia, guru dapat menganalisis peristiwa sejarah, membahas kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa lalu seperti kasus korupsi pada zaman kolonial atau Orde Baru. 2. Membandingkan sistem pemerintahan. Membandingkan sistem pemerintahan yang korupsi dengan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan serta dampaknya bagi masyarakat. Dan yang ketiga, menganalisis kebijakan publik. Menganalisis kebijakan publik yang rentan terhadap korupsi dan mencari solusi untuk mencegahnya. Contoh lainnya adalah dalam materi pembelajaran ekonomi, konsep seperti efisiensi, keadilan, dan transparansi dapat dikaitkan dengan praktek-praktek korupsi. Contoh model yang digunakan di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu model ini melibatkan siswa dalam kegiatan di luar jam pelajaran yang secara khusus dirancang untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Contoh kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dilakukan yang pertama, debat, mengadakan debat mengenai isu-isu korupsi yang sedang hangat dibicarakan. 2. Drama, menampilkan drama atau pertunjukan yang mengangkat tema anti korupsi. 3. Lomba karya tulis, mengadakan lomba karya tulis dengan tema anti korupsi. 4. Kunjungan ke lembaga anti korupsi, mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atau lembaga anti korupsi lainnya untuk belajar tentang upaya pemberantasan korupsi. Contoh lainnya yaitu mengadakan simulasi sidang kasus korupsi untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang proses hukum. Contoh model pembudayaan yaitu model ini bertujuan untuk menciptakan budaya sekolah yang anti korupsi. Beberapa contoh penerapan model pembudayaan yaitu 1. Penegakan disiplin, menciptakan lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi disiplin dan kejujuran. Dan yang kedua, keteladanan, guru dan staf sekolah menjadi teladan dalam bersikap jujur dan anti korupsi. Yang ketiga, program mentor, menerapkan program mentor bagi siswa baru untuk menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Dan yang keempat, kode etik sekolah, menyusun kode etik
sekolah yang memuat nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Dan yang keempat, kegiatan rutin, melakukan kegiatan rutin seperti upacara bendera, senam pagi, atau doa bersama yang mengandung pesan-pesan anti korupsi. Contoh lainnya adalah mengadakan lomba poster atau slogan anti korupsi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Kesimpulan, kejujuran sangat penting dalam kehidupan kampus dan budaya akademik karena dapat membangun kepercayaan, menciptakan hubungan baik, dan lingkungan yang harmonis. Mahasiswa perlu menginternalisasi nilai kejujuran dalam aspek akademik dan sosial. Kampus dapat menerapkan strategi pencegahan korupsi dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Berbagai metode digunakan untuk menanamkan nilai anti korupsi, termasuk model terintegrasi dalam mata kuliah dan model pembudayaan, serta pembiasaan nilai dalam aktivitas kampus dan ekstrakurikuler. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.